Halo semuanya, selamat datang di channel Zona Film. Kembali lagi bersama saya. Seperti biasa, kali ini kita akan bahas alur cerita sebuah film. Alur cerita yang kali ini Zona Film akan bawakan ialah film The Conjuring. The Conjuring adalah film horor supernatural Amerika Serikat tahun 2013 yang disutradarai oleh James Wan. Film ini dibintangi oleh Vera Farmiga dan Patrick Wilson yang berperan sebagai Ed dan Lorraine Warren, dan diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh Warren. Pengalamannya juga mengilhami kisah Amityville Horror. Film ini mengisahkan tentang investigasi paranormal untuk membantu keluarga Perron yang mengalami peristiwa-peristiwa mistis di rumahnya di Harrisville, Rhode Island pada tahun 1971. Conjuring dirilis di Amerika Serikat dan Kanada pada tanggal 19 Juli 2013, serta di Inggris dan di India pada 2 Agustus 2013. Tanpa banyak basa-basi, kali ini Zona Film akan menceritakan alur cerita filmnya. Kita langsung ke dalam videonya. Film diawali dengan diperlihatkannya 3 orang yang bernama Debbie, Camilla, dan Rick. Mereka bertiga menemui seorang paranormal yang bernama Ed dan Lorraine Warren. Di sini, mereka meminta bantuan kepada Ed dan Lorraine Warren untuk menyelesaikan masalah mistis yang mereka alami, yaitu tentang sebuah boneka yang bernama Annabelle yang selalu mengganggu mereka. Bahkan, mereka merasakan bahwa boneka tersebut hidup layaknya seperti manusia dan sering berpindah-pindah tempat. Ini adalah sebuah kasus boneka Annabelle yang terjadi pada tahun 1968 yang nanti akan segera Zona Film ceritakan di channel ini di edisi Zona Horror. Kemudian, Debbie menceritakan semua kejadian yang mereka alami dengan boneka tersebut. Di suatu malam, saat Debbie dan Camilla baru saja pulang bekerja, mereka langsung masuk ke dalam apartemen yang mereka tempati. Namun, saat mereka masuk, mereka melihat bahwa boneka Annabelle sudah tergeletak di lorong apartemen tersebut sambil memegang sebuah krayon berwarna merah. Lalu, Camilla masuk ke sebuah kamar yang sudah terlihat sangat berantakan dan penuh dengan coretan. Saat mereka melihat ke atas, mereka melihat sebuah tulisan yang bertulis "Miss Me". Melihat hal tersebut, Debbie langsung membuang boneka tersebut ke dalam sebuah tempat sampah yang berada di luar apartemen tersebut. Kemudian, saat tengah malam, saat mereka sedang tertidur, tiba-tiba Debbie dan Camilla mendengar sebuah suara ketukan di pintu apartemen mereka. Dan ketukan tersebut sangatlah keras. Namun, saat Debbie melihatnya, tidak ada siapa-siapa di depan pintu tersebut, kecuali sebuah kertas yang bertulis "Miss Me". Yang kemudian, ketukan tersebut berpindah ke pintu yang lain, yang berada di samping Camilla. Dan saat dibuka, boneka tersebut sudah berada di sana. Mengalami kejadian tersebut, Debbie dan yang lainnya merasa kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Oleh karena itu, mereka meminta bantuan kepada Ed dan Lorraine Warren. Kemudian, Ed bisa membantu mereka dan berkata, "Yang kalian hadapi kali ini adalah sebuah roh tidak manusiawi. Dan kesalahan besar bila kalian menganggap bahwa boneka ini adalah penyebabnya. Karena boneka ini hanyalah sebuah perantara yang dikendalikan oleh roh tidak manusiawi tersebut." Kemudian, Camilla bertanya, "Apa roh tidak manusiawi tersebut?"
Kemudian Ed menjawab, yaitu adalah iblis. Kemudian kasus tersebut diperlihatkan oleh Ed dan Lorraine Warren di sebuah seminar yang mereka adakan di sebuah kampus. Kasus tersebut sudah berhasil mereka selesaikan. Ed mengirim sebuah pastor ke apartemen yang ditempati oleh Debbie dan Camilla untuk melakukan pengusiran di sana. Ketika masuk ke dalam sesi tanya jawab, ada seorang siswa yang bertanya kepada mereka, yaitu, siapa kalian dan apa sebutan kalian? Ed dan Lorraine Warren merupakan seorang demonologis atau yang biasa disebut sebagai paranormal di Indonesia. Kemudian, sejak tahun 1960, Ed dan Lorraine Warren dikenal sebagai paranormal yang paling terkenal di dunia. Telah ratusan kasus yang mereka telah tangani, namun hanya satu kasus yang sangat berbahaya yang mereka rahasiakan sampai saat ini. Pada tahun 1971, di Harrisville, Rhode Island, ada sebuah keluarga besar yang baru saja pindah ke rumah barunya yang ada di daerah tersebut. Keluarga tersebut beranggotakan Roger Perron, Caroline Perron, Christine Perron, Nancy Perron, April Perron, Andrea Perron, dan Cindy Perron. Namun, anjing mereka yang bernama Sadie, dia enggan untuk masuk ke dalam rumah tersebut, walaupun sudah dipaksa oleh Roger. Kemudian, mereka semua membersihkan seisi rumah tersebut, dan memasukkan semua barang-barang yang mereka bawa. Setelah mereka semua telah membersihkan seisi rumah, Caroline menyuruh Cindy untuk memanggil April, yang sedang bermain di halaman belakang rumah, untuk segera masuk karena hari sudah mulai malam. April yang sedang bermain di bawah pohon besar yang ada di belakang halaman rumah tersebut, dia menemukan sebuah mainan yang berupa kotak musik di tempat tersebut, dan dia membawanya masuk ke dalam rumahnya. Di sisi lain, saat hari sudah malam, ketiga kakaknya, yaitu Nancy, Cindy, dan Christine, mereka sedang bermain sebuah permainan yang bernama Hide and Clap. Kemudian, Christine mulai mencari kedua saudaranya tersebut dengan mata tertutup. Christine mendekati Nancy yang sedang bersembunyi di dalam sebuah ruangan kecil. Kemudian, saat Christine ingin menangkap Nancy, dia tidak sengaja mendorongnya terlalu kencang sampai membuat kayu yang ada di belakang Nancy menjadi rusak. Sedangkan Roger yang mendengar hal tersebut, dia langsung memeriksanya. Dan ternyata saat dilihat, ada sebuah ruangan bawah tanah rahasia di balik kayu tersebut. Kemudian Roger memasuki ruangan tersebut dengan penerangan sebuah korek. Saat di dalam ruangan tersebut, Roger melihat banyak sekali barang-barang yang sudah tidak terpakai. Dan kemudian Roger naik kembali dan akan memeriksanya keesokan harinya karena hari sudah mulai malam. Kemudian, saat mereka akan tidur, Caroline menyuruh Roger untuk memasukkan Sadie ke dalam rumah. Tetapi, menurut Roger, Sadie tidak ingin masuk ke dalam rumah. Saat pagi hari, tiba-tiba Caroline mendapatkan sebuah memar pada kakinya. Namun, dia menghiraukan hal tersebut dan menganggap hal itu biasa. Kemudian, setelah bangun tidur, Caroline berkeliling rumah dan bertemu dengan anaknya, Andrea, dan dia mengeluh kepada Caroline bahwa semalam di kamarnya dia mencium sebuah bau busuk dan bau bangkai. Sedangkan Caroline, dia melihat seluruh jam yang ada di dalam rumah tersebut mati dalam waktu yang bersamaan. Saat Caroline sedang berada di dapur, tiba-tiba datanglah April yang menanyakan keberadaan Sadie kepada ibunya. Dan Caroline pun memberitahu April bahwa Sadie berada di luar. Tak lama kemudian, Roger datang menghampiri Caroline. Lalu kemudian, Caroline memberitahu Roger bahwa semua jam yang ada di dalam rumah tersebut tidak berfungsi dan mati dalam waktu yang bersamaan, yaitu jam 3:07 pagi. Dan tak hanya itu,
Caroline juga memberitahu Roger tentang memar yang tiba-tiba muncul di kakinya. Di sisi lain, saat April sedang mencari Sadie, dia terkejut saat melihat Sadie anjingnya telah mati secara mengenaskan. Di sisi lain, Ed sedang didatangi oleh seorang wartawan yang bernama Arnold Powell. Di sini, Arnold mencari informasi tentang barang-barang terkutuk yang dikoleksi oleh Ed. Kemudian, Arnold tertarik dengan salah satu koleksi Ed, yaitu boneka Annabelle. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba anak Ed yang bernama Judy tiba-tiba masuk ke dalam ruangan tersebut. Lalu Ed memperingati Judy untuk tidak lagi masuk ke dalam ruangan tersebut. Pada malam hari di kediaman keluarga Perron, mereka semua sedang tertidur. Di sini, Christine merasakan seperti ada seseorang yang menarik kakinya, dan dia mengira itu adalah ulah Nancy. Namun, Nancy tidak melakukan hal tersebut kepada Christine. Dan Christine pun mencium bau busuk di kamar tersebut. Namun, dia menuduh kembali Nancy bahwa dia sedang buang angin. Berpindah ke Roger, dia tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena mendengar suara langkah kaki dan TV yang tiba-tiba menyala sendiri. Kemudian, Roger mematikan TV tersebut dan memeriksa sekeliling. Namun, dia tidak menemukan apapun. Saat Roger akan naik ke atas, dia terkejut karena melihat Andrea tiba-tiba berdiri di hadapannya. Kemudian, Andrea memberitahu Roger bahwa Cindy tidur sambil berjalan. Saat Roger melihat keadaan Cindy, dia sedang membenturkan kepalanya berulang kali ke arah lemari yang ada di depannya. Dengan perlahan dan hati-hati, Roger membawa kembali Cindy ke kamarnya kembali. Keesokan harinya, Roger menceritakan tentang kejadian semalam kepada Caroline. Lalu, Roger melihat punggung Caroline yang tiba-tiba muncul memar kembali. Tetapi, Caroline menganggap bahwa hal itu disebabkan oleh kekurangannya vitamin. Saat Roger akan berangkat untuk bekerja, Roger melihat ada seekor burung yang mati dikarenakan menabrak kaca rumahnya. Namun, Roger mengabaikan hal tersebut dan lanjut mengantarkan anak-anaknya untuk berangkat pergi ke sekolah. Saat Caroline berada di rumah bersama dengan April, Caroline mendengar bahwa April sedang berbicara dengan seseorang. Namun, saat dia masuk, tidak ada siapapun di dalam kamar tersebut, kecuali April. Menurut April, dia sedang bermain bersama teman barunya yang bernama Rory. Lalu, April memberitahu Caroline bagaimana cara bertemu dengan Rory, yaitu dengan menggunakan mainan kotak musik yang April temukan di dekat pohon besar yang ada di belakang rumahnya. Kemudian, April mengajak Caroline untuk bermain permainan hide and clap. Di sini, Caroline terpilih untuk berjaga, sedangkan April bersembunyi. Kemudian, Caroline mencari April dengan cara mendengarkan tepukan tangan yang diberikan oleh April. Dan Caroline mendengar suara tersebut mengarah ke dalam lemari Andrea. Namun, saat Caroline memeriksa ke dalam lemari tersebut, tidak ada siapapun di dalam lemari tersebut. Dan tak lama kemudian, datanglah April, dan dia berkata bahwa dia bersembunyi di kamar Cindy. Caroline sendiri merasakan ada hal yang aneh di dalam rumah tersebut. Saat malam berikutnya, lagi-lagi Christine mengalami hal yang serupa seperti malam sebelumnya, yaitu kakinya ditarik oleh seseorang.
dan menurutnya itu adalah ulah Nancy. Namun tiba-tiba kakinya ditarik lebih keras kembali sampai ia terbangun dari tidurnya. Lalu tiba-tiba dia melihat pintu yang bergerak dengan sendirinya. Melihat hal itu, Christine membangunkan Nancy dan dia berbicara kepada Nancy kalau dia melihat seseorang di belakang pintu tersebut. Saat Nancy memeriksanya, tidak ada siapapun di belakang pintu tersebut. Namun, dengan tiba-tiba, pintu tersebut tertutup dengan sendirinya, sehingga membuat mereka teriak. Lalu, Christine menceritakan hal tersebut kepada Roger, bahwa ada seseorang di belakang pintu tersebut yang menginginkan keluarganya mati. Keesokan harinya, Caroline mengalami memar kembali yang ada di tangan dan di dadanya. Lalu, dia mencoba untuk meminum sebuah obat dengan harapan memar tersebut segera hilang. Saat Caroline sedang membereskan pakaian di kamarnya, dia mendengar suara langkah kaki, dan dia kira itu adalah ulah dari anak-anaknya. Kemudian, Caroline segera mencari sumber suara tersebut. Namun, saat dia memeriksanya, semua anak-anaknya telah tertidur dengan pulas. Caroline pun masih tetap mencari sumber suara tersebut. Lalu, tiba-tiba, foto yang dipajang di tembok tiba-tiba terjatuh semua dengan sendirinya. Kemudian, dia mendengar suara dari lantai bawah, dan dia bergegas untuk memeriksanya. Namun, dia tidak menemukan siapapun. Kemudian, Caroline melihat pintu yang mengarah ke arah basement terbuka dengan sendirinya. Melihat hal tersebut, Caroline masuk ke dalam ruangan tersebut, berniat untuk memeriksanya. Namun, saat dia ingin bergegas keluar, tiba-tiba pintu tersebut tertutup dengan sendirinya, yang membuat dia terjatuh ke bawah basement kembali. Saat dia berada di bawah basement, tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan bola kepada dirinya. Hey, wanna play hide and clap? Di saat yang bersamaan, Andrea terbangun dari tidurnya karena melihat Cindy yang lagi-lagi membenturkan kepalanya ke arah lemari yang ada di kamarnya. Melihat hal tersebut, Andrea mencoba untuk membawa Cindy untuk berbaring di ranjangnya. Namun tiba-tiba lemari tersebut bergerak dengan sendirinya. Sedangkan Roger yang baru saja pulang bekerja, dia mendengar teriakan dari Caroline dan Andrea. Kemudian Roger bergegas untuk menolong mereka satu persatu. Singkat cerita, keesokan harinya, Caroline mendatangi seminar yang diadakan oleh Ed dan Lorraine Warren. Kemudian, setelah seminar tersebut selesai, Caroline langsung menghampiri Ed dan Lorraine Warren untuk meminta bantuan kepada mereka berdua. Namun, pada awalnya Ed menolak untuk membantu mereka. Namun, di sini Caroline terus bercerita tentang yang keluarga mereka alami. Dan setelah mendengar cerita tersebut, Ed pun setuju untuk membantu mereka. Saat Ed dan Lorraine sampai di rumah Caroline, Caroline langsung mengenalkan kelima anaknya. Lalu Lorraine melihat beberapa keanehan yang ada di rumah tersebut. Namun dia belum menceritakannya. Kemudian Ed dan Lorraine memulai untuk menyelidiki masalah yang ada di rumah tersebut. Di sini Caroline menceritakan kejadian-kejadian yang keluarganya alami. Dia seperti mencium bau-bau busuk dan suara ketukan. Bahkan dia menceritakan bahwa jam yang ada dalam rumah tersebut akan mati setiap jam 3:07 pagi. Saat Lorraine melihat foto-foto yang ada di sana,
Caroline langsung menceritakan tentang foto yang tiba-tiba jatuh dengan sendirinya. Dan dia pun menunjukkan sebuah lemari yang sudah ada saat mereka membeli rumah tersebut. Caroline pun juga menceritakan tentang basement rumah mereka. Mendengar kata basement, Lauren langsung meminta untuk menunjukkan ruangan tersebut. Saat Lauren berada di ruang bawah tanah untuk melihat kejadian yang ada di dalam ruangan tersebut, Lauren mendengar beberapa jeritan seseorang. Setelah itu, Lauren menceritakan semuanya kepada Ed, bahwa ada kejadian buruk di rumah ini. Kemudian Ed memulai wawancara kepada keluarga Perrin di ruang makan. Di sini juga Caroline menceritakan tentang memar-memar yang tiba-tiba muncul pada tubuhnya. Namun dia berpikir bahwa ini adalah kekurangan vitamin. Di sisi lain, Lauren sedang berbicara kepada April. Kemudian April menceritakan tentang temannya yang selalu saja terlihat sedih, dan dia bernama Rory. Lalu, April memberikan kotak musik yang dia pegang kepada Lauren. Dan di sini, Lauren melihat sebuah penampakan pada cermin yang ada di mainan tersebut. Saat Ed dan Lauren menuju pohon besar yang ada di belakang halaman rumah tersebut, tiba-tiba Lauren melihat seseorang yang tergantung pada pohon tersebut, tepat di atas Ed. Namun, Ed tidak melihat hal tersebut. Saat mereka semua berkumpul di tempat makan, Lauren menceritakan semua yang dia lihat di rumah tersebut. Mulai dari kegelapan yang menyelimuti rumah tersebut, serta sosok misterius yang menempel pada anak-anak mereka. Kemudian, Ed dan Lauren akan mengumpulkan bukti-bukti untuk melakukan pengusiran pada rumah tersebut. Di sini, Ed akan menyuruh temannya untuk memasang alat-alat di sekitar rumah tersebut untuk mengumpulkan bukti-bukti.